Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Excellent, pada video kali ini kita akan membahas soal yaitu tentang vektor ya. Nah, kita lihat untuk soal yang pertama, katanya adalah vektor A dan B dilukiskan sebagai berikut. Besar resultan vektor A ditambahkan dengan vektor B adalah. Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini dan menanyakan tentang besar resultan antara kedua buah vektor, caranya adalah kalian cari dulu nilai untuk masing-masing vektornya. Karena di sini ada vektor A dan ada vektor B, terlihat ya pada gambarnya. Jadi kita cari dulu nilai untuk vektor A. Nah, untuk menentukan nilai pada vektor A sangat gampang sekali. Jadi kalian ingat ya, untuk vektor A itu atau sebuah vektor itu kan boleh kita tuliskan bentuknya dalam bentuk X dan Y. Nah, gitu ya. Jadi yang perlu kalian cari di sini adalah nilai X untuk vektor A-nya dan nilai Y untuk vektor A tersebut. Nilai X, nah kalian ingat lagi di sini sumbu X ya. Oke, kita tulis dulu untuk sumbu X-nya. Di sini adalah sumbu X-nya untuk sumbu X-nya dan di sini adalah untuk sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita cari untuk sumbu atau kita lihat dulu vektor A-nya, kita cari nilai untuk sumbu X-nya. Oke, kalau kalian perhatikan, kalian cukup menghitung besar kotaknya. Jadi, kalau kita lihat di sini pada gambar, kita hitung ya, mulai dari titik 0, kalian berhitung sampai titik ujung panahnya ini. Kalau kita lihat kan ujung panahnya kalau kita buat garis putus-putus, nah dia kan sampai di angka 4 ya. Jadi kalau kalian hitung kan 1 gitu ya, 2, 3, 4. Berarti di sini berarti untuk nilai X-nya itu adalah 4. Sedangkan untuk nilai Y-nya, kalian hitung lagi untuk nilai Y-nya. Kalau nilai Y berarti yang dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah berarti yang mana? Yang di sini, ya kan? Karena ini ada vektornya, berarti dari sini kita ngitungnya ada 1 gitu. Oke, biar jelas warnanya. Oke, kita ganti ya. 1, 2, 3, 4. Positif 4. Kenapa positif? Karena Y-nya berada di atas. X tadi kenapa positif? Karena posisi X-nya berada di sebelah kanan. Oke. Sekarang kalian cari lagi untuk besar vektor B-nya. Nah, tuliskan dalam bentuk XY. Kita hitung dulu untuk sumbu X-nya yang B ya. Untuk sumbu X-nya kalian hitung. Kita tarik ini garis putus-putus dari panahnya. Dia berhenti di angka berapa? Di angka 2 ya. Jadi di sini dia 1, 2. Berarti besar untuk vektor X-nya itu adalah 2. Nah, untuk vektor Y, di sumbu Y-nya, kalian perhatikan untuk sumbu Y-nya, kalian lihat dari atas ke bawah yang garis putus-putus tadi, berarti 1, 2, 3, ada 4. Ada 4 kita tuliskan, berarti besarnya 4. Jadi kedua-duanya juga bernilai positif. Kenapa? Karena vektor B itu dia terletak di sebelah kanan. Kalau untuk sumbu X dia berada di sebelah kanan ya. Kalian ingat lagi kalau sumbu X sebelah kanannya bernilai positif, sebelah kirinya yang bernilai negatif. Kalau sumbu Y yang di atasnya yang bernilai positif. Jadi kalau kita tuliskan itu seperti ini dia. Nah, sumbu X itu kan kalau di sebelah kiri ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Berarti sebelah kirinya yang bernilai negatif, positif maksudnya, sebelah kiri yang bernilai negatif. Kalau sumbu Y yang di atasnya bernilai positif, yang di bawahnya yang bernilai negatif. Nah, kedua buah vektor ini, vektor A dan vektor B itu dia sama-sama terletak di bagian atas ya dan sebelah kanan, ya kan? Jadi nilainya positif, semuanya positif. Nah, sekarang kalian tinggal jumlahkan karena yang ditanyakan adalah besar resultannya. Jadi jumlahkan dulu vektor A, kita tambahkan dulu dengan vektor B-nya. Jadi nilai vektor A tadi 4, 4. Dan vektor B itu adalah 2, 4. Kalian tinggal jumlahkan saja. 4 tambah 2 ya. 4 kita tambahkan dengan 2 hasilnya 6. 4 kalian tambahkan dengan 4 hasilnya adalah 8. Karena yang ditanyakan adalah besar. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah besar dari vektor A ditambahkan dengan vektor B, kalian tinggal gunakan rumusnya. Kalau menentukan besar pakai akar ya. 6-nya kalian kuadratkan dulu, kemudian 8-nya kalian kuadratkan. Maka didapatkan, oke, kita sambung di sini ya. Oke, kita tuliskan ulang di sini. Tadi untuk menentukan besarnya vektor A ditambahkan dengan vektor B adalah akar dari
6 kuadrat. Oke, 6 kuadrat, tinggalkan kuadratkan, kalian tambahkan dengan 8 kuadrat, maka hasilnya adalah akar dari 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Akar 36 ditambah 64 itu adalah akar 100. Akar 100 itu adalah 10 ya. Akar 100 itu adalah 10. Jadi jawabannya adalah B ya, 10 satuan. Oke, bagaimana Sobat Excellent? Gampang ya. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal berikutnya adalah dua buah vektor mempunyai besar 5 satuan dan 3 satuan yang saling mengapit sudut 60 derajat. Besar selisih kedua vektor tersebut adalah, kita buat dulu yang diketahui di sini adalah ada dua buah vektor ya katanya. Kita misalkan vektornya itu dengan F1 yaitu sebesar 5 satuan. Kemudian ada vektor yang kedua yaitu sebesar 3 satuan. Dia saling mengapit sudut ya, berarti nilai sudut apitnya theta atau boleh alfa ya untuk menyimbolkan sudut apitnya yaitu sebesar 60 derajat. Nah, yang ditanyakan di sini adalah besar selisih kedua vektor. Artinya kalau selisih berarti vektor F1 yang dikurangkan dengan vektor F2. Oke, kita cari ya selisihnya. Dikurang karena yang ditanyakan adalah selisih. Nah, kalian ingat lagi rumus antara atau rumus untuk menghitung besarnya selisih dua buah vektor jika mengapit sudut. Rumusnya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta. Oke, nah ini ada rumusnya ya. Nah, tinggal kalian masukkan nilainya. Nah, untuk vektor F1-nya itu adalah 5. Karena F1 kuadrat, 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2. F1-nya adalah 5, F2-nya adalah 3. Kita kalikan dengan cos 60 derajat. Sama dengan akar dari 5 kuadrat adalah 25. Kita tambahkan dengan 3 kuadrat adalah 9 dikurang 2 kali 5, 10 kali 3, 30. Cos 60 adalah setengah. Maka hasilnya akan sama dengan, yang boleh kalian jumlahkan adalah 25 tambah 9 ya. 25 tambah 9 itu adalah 34. Kita kurangkan dengan, 30 kali setengah itu sama juga dengan 30 yang dibagi 2. Hasilnya adalah 15. Maka jawabannya adalah akar 34 kalau kita kurangkan dengan 15. Kita coba kurangkan ya. 4 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1. 14 dikurang 5 adalah 9. Maka ini sisanya tinggal 2. 2 dikurang 1 adalah 1. Maka jawabannya adalah akar 19. Kita cek dulu di objektifnya ada tidak jawabannya akar 19. Ada ya, jawabannya adalah yang C. Oke, next kita lihat lagi soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah dua buah gaya yang nilainya masing-masing 5 Newton bekerja pada satu titik pangkal dan menghasilkan resultan yang nilainya adalah 5 Newton. Sudut antara kedua gaya tersebut adalah, nah di sini kita lihat buat dulu yang diketahui ya, ada dua buah gaya. Kita misalkan gaya itu dengan F1 yang nilainya adalah 5 Newton. Nah, katanya di sini dua buah gaya nilainya masing-masing 5 Newton. Berarti untuk F2-nya juga 5 Newton ya untuk vektor F2-nya. Oke. Kemudian yang diketahui lagi adalah menghasilkan resultan yang nilainya. Nah, kalian ingat lagi, resultan itu artinya apa? Artinya adalah jumlah antara dua vektor ya. Berarti nilai untuk resultan atau F1 kita tambahkan dengan F2 besar, maksudnya besar F1 ditambahkan F2 atau kita simbolkan dengan resultan ya, itu nilainya sudah ada yaitu 5 Newton. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sudut antara kedua gaya tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah nilai theta atau nilai sudutnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan ada dua buah gaya yang bekerja di sini, ada F1 kemudian di sini ada F2 membentuk sudut theta di mana F1-nya adalah 5 Newton dan F2-nya adalah 5 Newton. Yang ditanyakan adalah besar sudut theta-nya.
Oke, sekarang kita uraikan rumusnya dulu ya. Kita ingat lagi untuk rumus resultan itu bahwa R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 dikalikan dengan cos theta. Kita masukkan nilainya. Nah, karena resultannya sudah diketahui ya, yaitu 5 Newton, kita masukkan 5 sama dengan akar dari kita masukkan F1-nya 5 Newton, berarti 5 kuadrat ditambahkan dengan 5 kuadrat ditambah 2 kali 5, F1-nya 5 ya, F2-nya 5, kita kalikan dengan cos theta. Nah, yang kita cari tadi adalah tetanya atau sudutnya ya. Oke, kita selesaikan dulu operasinya. 5 akar dari 5 kuadrat itu adalah 25. Ini juga 5 kuadrat adalah 25 ditambah 5 kali 5 atau 2 kali 5 adalah 10. 10 kali 5 itu adalah 50. 50 dikalikan dengan cos theta. Oke, kita selesaikan dulu ya. 5 sama dengan akar dari 25 kita tambahkan dengan 25, hasilnya adalah 50. Jadi yang boleh kalian tambahkan di sini adalah 25 tambah 25 ya. Kalian tidak boleh menambahkan 25 tambah 25 tambah 50. Karena 50 ini dia terikat dengan perkalian cos theta. Jadi tidak boleh. Maka 50 kita tambahkan dengan 50 yang dikalikan dengan cos theta. Nah, kalian perhatikan di sini. Kita mau mencari nilai theta ya. Nah, kita kan mau mencari nilai tetanya sama dengan berapa. Tetapi tetanya itu masih berada di dalam tanda akar, ya kan? Nah, karena dia masih berada dalam tanda akar, maka kita hilangkan terlebih dahulu akarnya. Cara menghilangkannya adalah kalian tinggal kuadratkan sisi kiri dan kuadratkan sisi kanan. 5 ketika dikuadratkan hasilnya adalah 25. Akar ketika kita kuadratkan, kan hilangkan saja akarnya, kalian ambil angka yang berada di dalamnya, yaitu 50 ditambah 50 dikali cos theta. Ingat lagi bahwa 50 ini tidak boleh kalian jumlahkan ya, 50 tambah 50 tidak boleh, karena 50 yang di sini itu dia terikat dengan cos theta ya kan. Jadi kelompokkan dulu. Di sini ada siapa? Ada 25. Kita tulis 25. Nah, 50 kita pindah ruas. Dikurang 50 hasilnya adalah sama dengan, maksudnya sama dengan ya. Jadi 50-nya kita pindah ruaskan, maka yang tinggal di sebelah kiri adalah 50 cos theta. Nah, kalau kita tukar posisinya atau kita kurang dulu ya. Kita kurang dulu 25 dikurang 50 ya. 25 dikurang 50 itu hasilnya adalah negatif 25 sama dengan 50 dikali cos theta. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Maka kita tukar dulu posisinya, 50 cos theta sama dengan min 25. Kemudian cos theta sama dengan, nah maka cos theta saja sama dengan min 25 per 50 ya. Maka cos theta sama dengan, nah min 25 per 50 sama-sama kita bagi 25. 25 bagi 25 itu kan 1, berarti negatif 1 ya, karena ada negatif di sini. Per 50 kita bagi 25 itu adalah 2. Nah, maka kita dapatkan cos theta itu nilainya adalah min 1 per 2. Tapi di sini yang ditanyakan bukan nilai cos tetanya, tetapi nilai tetanya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai tetanya? Jadi kalau kita baca itu seperti ini. Cos berapa gitu ya. Jadi theta itu berapanya? Cos berapa yang nilainya adalah min setengah? Jawabannya adalah cos 120 derajat. Nah, jadi cos berapa yang nilainya min setengah? Berarti tetanya adalah 120 derajat. Nah, jadi kalau kalian bingung dari mana dapat 120 derajatnya, kalian bisa gunakan kalkulator HP ya. Jadi kalau yang paling gampang kita gunakan kalkulator HP. Kalian bisa buka, kalau kalian buka HP-nya. Nah, di situ ada 2 NDF ya, ada 2 NDF di situ. Jadi kalian tinggal tekan min setengah. Nah, jadi min setengah itu kan sama juga dengan, oke saya tulis di sini ya. Kalau kalian ingin menggunakan HP, jadi kita ganti dulu min setengah itu menjadi min 0,5. Nah, jadi min 0,5 kalian tinggal tekan.
negatif 0,5. Nah, sorry. Maksudnya kalian tekan dulu ya 2 NDF. Oke, kalian dulu tekan dulu, di situ ada 2 NDF, kemudian kalian tekan negatif 0,5. Nah, baru kalian tekan cosnya. Tekan cos ya. Oh, cosnya dulu berarti ya, sorry, cosnya dulu. Nah, oke, saya ulangi ya. Berarti kalian tekan 2 NDF dulu. Setelah kalian tekan 2 NDF, kalian tekan cos. Nah, di situ ada tulisan cos pangkat min 1 ya, atau arcus dari cosnya. Kemudian kalian tekan negatif 0,5 ya, 0,5. Nah, maka akan kalian dapatkan nilai sudutnya itu adalah 120 derajat. Nah, bagaimana sahabat excellent? Kita lihat jawabannya, apakah ada? Ada ya, jawabannya adalah yang D. Nah, sangat gampang sekali. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya, sebuah vektor 12. Nah, oke, ini 12 Newton ya. Nah, satuannya tinggal ya. 12 Newton diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Jika vektor itu membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X, maka besar masing-masing hasil penguraian pada sumbu X dan sumbu Y adalah. Nah, kalian perhatikan di sini ada sebuah vektor ya, ada sebuah vektor. Jadi kita misalkan ada vektor yaitu vektor F1. Oke, yang nilainya adalah 12 Newton. Nah, vektor ini dia diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Artinya dia diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau saya gambarkan, nah seperti ini dia. Oke, kita misalkan, nah seperti ini. Oke. Nah, ini ada vektor F1-nya. Nah, gitu ya. Di sini ada F1 yaitu sebesar 12 Newton. Nah, membentuk sudutnya. Nah, sudutnya ya atau tetanya tadi yaitu 30 derajat. Nah, dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini saya berikan warna yang berbeda ya biar kalian kelihatan di mana letak penguraian vektornya. Nah, vektor atau sebuah vektor yang bernilai 12 Newton tadi dia diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Maksudnya diuraikan di sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Dengan sudut atau dengan membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X. Besar masing-masing hasil pengukuran pada sumbu X, penguraian maksudnya pada sumbu X dan sumbu Y adalah. Kayak kalian perhatikan di sini dia membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X ya. Nah, pasnya di sini ya. Jadi letak 30-nya harus di sini, bukan di sini ya. Oke. Nah, di mana letak penguraian sumbu X dan sumbu Y-nya itu? Berarti di sini. Kita tarik garis putus-putus ya dari ujung panahnya. Nah, kena ya. Berarti yang terurai sumbu X-nya di sini dia. Nah, gitu. Ini adalah untuk F1X-nya. Kemudian di sini. Nah, jadi kita tarik lagi garis putus-putus. Nah, berarti di sini ya. Ini untuk F1Y-nya. Jadi kalau kita lihat F1Y dan F1X gitu ya. Dia tegak lurus. Nah, jadi dia diuraikan menjadi vektor F1 tadi dia diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Dua buah vektor itu adalah F1X dan F1Y yang posisinya tegak lurus. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah besar masing-masing hasil penguraian pada sumbu X. Nah, gampang. Kalian ingat lagi rumusnya. Kalau untuk F1X, jadi kita cari dulu untuk besar penguraian vektor F1 terhadap sumbu X ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah F1 yang dikalikan dengan cos ya. Boleh alfa, boleh theta ya. Oke. Kemudian F1-nya tinggal kita masukkan. Nilainya adalah 12. Kemudian cosnya hati-hati ya dengan kita gunakan alfa. Ya, sebenarnya ini tidak ada masalah ya. Ini hanya untuk penyimbolan untuk sudut saja. Kalian bisa gunakan alfa atau gunakan theta ya. Nah, cos alfa. Alfanya berapa? Nah, hati-hati kalau kalian ingin menggunakan alfanya itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor dengan sumbu X ya. Vektor dengan sumbu X. Nah, maka kalian lihat dulu posisinya kiri atau kanan gitu ya. Nah, jadi kan di sini cos alfanya kita udah tahu tadi 30 derajat karena ini sudah sudut yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X. Nah, jadi kita bisa langsung ambil untuk alfanya 30 ya.
Maka hasilnya adalah 12. Nah, kalian ingat lagi cos 30 itu nilainya adalah setengah akar 3. Oke, kita kalikan ya. 12 kali setengah sama dengan membagi 2, berarti 6 akar 3 Newton. Ini untuk F1X-nya. Nah, kalau untuk F1Y ya gampang. Kalau F1Y berarti rumusnya jadi sin ya, kali sin alfa. F1-nya tinggal kalian masukkan tadi 12. Nah, sinnya alfanya tinggal ngikut karena alfa 30 ya, kita tulis lagi 30 di sini. Maka hasilnya adalah 12, sin 30 itu setengah. 12 kali setengah berarti 12 bagi 2, hasilnya adalah 6 Newton. Nah, jadi besar masing-masing hasil penguraian pada sumbu X. Pada sumbu X-nya adalah 6 akar 3, pada sumbu Y-nya adalah 6 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, paham ya sahabat Excellent? Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Baik, soal yang berikutnya, dua buah vektor F1 dan F2 yang besarnya 20 Newton. Oke, ini N besar ya. Newton simbolnya harus N besar dan 30 Newton membentuk sudut terhadap sumbu X positif masing-masing adalah 30 derajat dan 120 derajat. Nah, oke. Di sini katanya ada F1. Oke, F1-nya itu adalah 20 Newton. Kemudian ada F2-nya itu adalah 30 Newton. Nah, membentuk sudut terhadap sumbu X positif. Nah, sahabat Excellent, kalian lihat ya di sini katanya sudah, jadi sudut yang dibentuk itu sudah terhadap sumbu X positif. Nah, jadi itu bisa artinya itu sudah langsung nilai alfanya ya. Alfanya adalah 30 derajat untuk F1 dan untuk F2-nya alfanya adalah 120 derajat. Kita tahu itu adalah nilai alfanya karena di sini sudah dikasih tahunya dia membentuk sudutnya terhadap sumbu X positif. Ingat lagi definisi alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut terhadap sumbu X ya, atau sumbu X positif juga boleh. Nah, sekarang kita tinggal cari, yang ditanyakan adalah resultan gaya searah sumbu Y adalah, nah jadi yang ditanyakan adalah resultan atau jumlah gaya yang searah sumbu Y, artinya yang terurai pada sumbu Y saja. Jadi kita bisa langsung cari, kita cari dulu untuk vektor yang pertama yang terurai pada sumbu Y, berarti F1Y, rumusnya adalah F1 dikalikan dengan sin alfa. F1-nya adalah 20. Kita kalikan dengan sin, nah alfanya udah langsung kita masukkan ya, 30 derajat. Maka hasilnya adalah 20, sin 30 itu adalah setengah. 20 kalau kita kali setengah berarti 20 bagi 2 ya, berarti 10 Newton. Kemudian kita cari lagi untuk F2Y. Jadi kenapa kita cari untuk Y saja ya, sesuai dengan pertanyaannya ya, yaitu resultan gaya searah atau yang terurai pada sumbu Y saja. Oke. Untuk F2Y berarti jadinya adalah F2 yang dikalikan dengan sin alfa. Kalau yang terurai pada sumbu Y dikali sin ya. Kalau yang dikali cos itu kalau dia terurai di sumbu X. Oke. F2-nya adalah 30, kita kalikan dengan sin. Nah, langsung ya gunakan alfanya 120 derajat sama dengan 30. Nah, sin 120 itu nilainya adalah setengah akar 3. Kalian bisa cek pada tabel ya, tabel sudut istimewa pada trigonometri. 30 kita bagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, karena sini ada akar 3 ya, berarti 15 akar 3 Newton. Maka karena ditanyakan adalah resultan itu artinya jumlah ya. Maka jumlah gaya yang terurai atau yang searah sumbu Y dia akan sama dengan F1Y yang ditambahkan dengan F2Y. F1Y-nya adalah 10 Newton yang ditambahkan dengan 15 akar 3 Newton, atau boleh juga 15 akar 3 Newton ditambahkan dengan 10 Newton. Boleh ya? Kita tukar posisinya supaya jawabannya ada di sini, yaitu C. Apakah boleh ya? Boleh ya, karena pada penjumlahan berlaku sifat komutatif penjumlahan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, next kita lihat lagi untuk contoh soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya adalah diketahui dua buah vektor masing-masing V1. Oke, kita tulis dulu ya. V1-nya itu adalah vektor V1. Oke. Itu adalah 2i ditambah 3j. Kemudian untuk V2 itu adalah 4i dikurang 5j. Yang ditanyakan adalah V1 atau vektor V1 dikalikan dengan vektor V2.
Nah, ingat ini adalah bentuk perkalian titik ya, perkalian titik pada dua buah vektor. Kalau ingat lagi caranya seperti apa? Kalau dia perkalian titik itu sangat gampang sekali. Jadi kalian lihat ya, yang sama-sama memuat komponen I. Berarti ada angka 2 dan 4 ya, tinggal kalian kalikan. 2 kali 4 ditambah, nah dia selalu ditambah berapa? Lihat komponen J-nya ada siapa? Ada 3 dan negatif 5. Kalau negatif ikutkan tandanya, 3 kali negatif 5. Kalian tinggal kalikan, 2 kali 4 8 ditambah 3 kali 5, 3 kali negatif 5, negatif 15. 8 positif kali negatif 15. 8 dikurang 15 negatif 7. Jadi jawabannya adalah negatif 7. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Semoga paham, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.